junjungan Quran sami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita tansah pinaringan kemampuan ngadai yang dinipun sholawat dhateng Kanjeng Nabi ingkang nuwuhaken raos tresna, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pendorong sangat kuat bagi setiap kita untuk mengikuti sunnahnya. Tetapi napa ingkang dados sikap perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam menjalani kehidupan menika. Sebab nai saestu kita umatipun Kanjeng Nabi boten sanes buktinipun menika saestu netapi sunnahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula salam keselamatan kepada keluarga para sahabat mugi umatipun kalau kula panjenengan sami. Lajengaken sinau Quran kita tasih wonten surat Ali Imran dinten nika kalih ayat, dinten nika ayat 21 sampai 22. Sampun panjenengan wasta menika fotokopian materi yang sudah dibagikan. Kita salat judulipun mengingkari ayat-ayat Allah. Faqala Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Ini kan dados pelajaran apa sudah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Saya baca di kitab Aisarut Tafsir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Saat ayat ini diturunkan, yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Alladzina yakfuruna bi ayatillah. Nalika ayat menika pun turunaken, ingkang dipun maksud orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah ini adalah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Tentu tidak terbatasi oleh dua kelompok tersebut, karena Allah mengungkap pada ayat ini dengan lafal secara umum, yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Sehingga kados keterangan para ulama tafsir, pengambilan pelajaran itu didasarkan umumnya redaksi ayat, redaksi kalimat pada ayat ini nalika diungkap dengan kalimat yang umum, maka itu berlaku umum. Sinten kemawon ingkang ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak terbatasi pada orang Yahudi maupun Nasrani. Dengan demikian bisa jadi saged kemawon tiyang ingkang mawi lisanipun ngaku, dengan lisannya ia mengatakan Islam agamani, ingkang sunyatan boten purun iman dhateng ayat-ayatipun Gusti Allah. Mungkin apa boten tiyang ingkang ngaku ning Islam ning ora gelem percaya kalih tuntunan agami wonten. Maka berlaku pula untuk orang yang demikian yang dimaksud oleh ayat ini. Sepindah kaping kalih panjenengan saged mirsani wonten ayat menika yakfurun pakai bentuk fi'il mudhari, yang bisa bermakna yang merupakan tindakan, aktivitas, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu.
Sehingga anggenipun ingkar, di dalam mengingkari ayat-ayat Allah itu dilakukan secara terus-menerus. Tumindak ingkang dipun lampahi kanthi ajeng, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus ini sudah mengindikasikan bahwa hal tersebut sudah merupakan sifat karakter. Nglakoni kok bola-bali berarti wis wani, ngono lagi. Bertijak ngaji kok mesti lari. Ngerok dari sholat kok ngomong rakober. Orang sepisan pintu berarti pun lah. Ini dihampun dielek-elek bisa dimusahkan. Nah, mengingkari ini berarti tidak percaya, menolak, bersikap dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan sesuatu yang diingkari, yaitu ayat-ayat Allah. Tumindakipun bertentangan mawi ayat-ayatipun Gusti Allah. Kok saged kedadosan ingkang mekaten? Kenapa sampai terjadi hal yang demikian? Wonten di antaranipun menungso kok ingkar boten purun pitados kalian ayatipun Gusti Allah, menolak bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Nanti kita sinau perkawis menika secara umum wonten kalih sebab yang kemudian saya tulis di sini terurai menjadi 4. Sebab pokoknya kali panjenengan tasih kemutan ini. Sebab pertama berkaitan dengan ilmu, sebab kedua berkaitan dengan hawa nafsu. Kemutan ini mengingkari, mendustakan, mendurhakai tumindak napa kemawon ingkang bertentangan dengan iman niku sebab kali 1 berkaitan ilmu, 2 berkaitan hawa nafsu. Kaitanipun kali ilmu saya urai di sini 1, bisa jadi karena ketidaktahuan berarti boten gadah ilmu. 2, bisa jadi keterbatasan pengetahuan kurang ilmu. 3, mungkin saja kesalahan sumber pengetahuan, sumber referensinya. Yang ketiga salah dalam ilmu. 3-tiganya masuk dalam kategori sebab karena ilmu, tidak punya ilmu, kurang ilmu, atau salah dalam ilmu. Wong ndaki dosa itu mungkin krana mboten mangertos atau kurang ilmunipun karena mungkin terbatas yang diketahui pada satu keadaan yang anggap itu salah ternyata benar atau benar ternyata salah, disebut ilmu sing kurang. Di antara kita mungkin wonten rumin niku dereng sinau urung gelem ngaji, ngertine nggih terbatas mawon kandhane wong akeh. Tapi tak kala kemudian kita pun ngaji, belajar Quran, hadis, fikih, kemudian ada tambahan pangertosan. Oh jebule bisa sajane ora oleh. Baru kemudian kita menjadi tahu. Ini berarti kurang ilmu. Atau yang ketiga salah dalam berilmu, sumbernya, referensinya keliru. Belajar Islam dari orang-orang yang tidak beriman kepada Islam, bahkan membenci Islam, dan bahkan mungkin menuakan raos datang Islam. Belajar dari orang yang membenci, yang tumbuh ya kebencian terus. Dan ini musibah kasunyatan terdatus faktanya terjadi bahkan di lembaga pendidikan tinggi. Kumpulung nanti penasaran terus cukup
Gue ngalami tangan nopo ora jarene wong akeh. Yang selepas selesai S1 teknik sipil terus mlebet S2 itu kan itu terakhir universitas ya yang secara khusus mengkaji Islam. Jari ini riyen itu singkatannya ingkar Allah ingkar Nabi. Apa yo ngoten iki. Ternyata begitu masuk mereka, walaupun tidak semuanya, ada memang pengajar-pengajar di sana yang justru menjadikan kita mencurigai Islam, membenci Islam. Bahkan mungkin kayak tesis atau disertasi, anjuran referensinya referensi dari orientalis barat yang kafir pada sinau fikih, usul fikih, Al-Quran, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, tapi referensinya orang kafir. Yang beriman kepada Islam saja tidak. Jangankan mencintai, membenci luar biasa besar. Maka yang kemudian lahir sarjana yang tidak lagi mencintai Islam, justru membenci dan mencurigai. Dan ini sing jenenge salah dalam berilmu, referensinya itu. Sumber referensi itu menjadi penting. Jika dia orang yang berilmu, harus ditambahi sifat dia beriman kepada Allah dengan iman yang mendarah daging. Kenapa? Sebab kebenaran ilmu, ketepatan pemahaman tidak hanya didasarkan oleh kecerdasan akal, tetapi resik manah kebersihan hati itu sangat menentukan pemahaman yang benar dan tepat. Kenapa? Karena yang marini pemahaman adalah Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemahaman itu pemberian dari Allah. Lah iman datang Gusti Allah mboten kok dipati pemahaman pun mboten. Maka di dalam belajar menuntut ilmu bukan sekedar apa yang dipelajari, tetapi perhatikan juga siapa yang mengajarkan. Apa yang dipelajari, juga siapa yang mengajarkan. Yang dalam ilmu hadis disebut dengan sanad. Imam Malik mengatakan dari mana kamu mengambil agama, ya, dari mana kamu mengambil ilmu, itu bagian dari dasar agama. As-sanad minad din, sanad itu bagian dari. Kalau masalahnya bukan ilmu, tapi tetap saja ada orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Orang ini sedemikian mendalam ilmunya, luas wawasannya, tetapi perilakunya jauh dari pengetahuan yang ia miliki. Perbuatannya justru menyimpang dari ilmu yang ia ajarkan. Sehingga mau tidak. Kenapa terjadi yang demikian? Nek bukan krono persoalan ilmu berarti bonus. Kalau hawa nafsu niku gandengane kalih kadunya. Kalau orang sudah berorientasi kepada dunia sehingga menjadikan dunia sebagai kecintaan yang paling besar yang ada pada hati orang ini, maka hawa nafsu ini akan mudah diikuti. Karena hawa nafsu mengajak pada perbuatan dosa, sementara sarana berbuat dosa adalah dunia yang dicintai. Kalau sudah mengikuti kemauan hawa nafsu, ilmunya menjadi tidak berfungsi. Saya sering sampaikan itu ayat 23 surah Al-Jathiyah. Nek pun ngikuti nafsu, ilmunya wis ora kanggo, tidak akan berfungsi untuk membimbing dirinya agar melakukan hal.
innal ladzina yakfuruna bi ayat. Terus pelajaran kedua, wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqqin. Dan orang-orang yang membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Bi ghairi haqqin ini untuk menekankan, menegaskan yaqtuluna nabiyyin, membunuh para nabi itu sudah pasti tidak bisa dibenarkan, betul? Maka bi ghairi haqqin untuk menekankan bahwa itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan di antara manusia, yaitu para dai. Membunuh para nabi dan membunuh para dai. Ayat ini kok diturunkan menurut satu riwayat hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan riwayat Ibnu Jarir At-Tabari. Ada di kitab Aisyah Tafsir tadi disebutkan. Ada 43 nabi yang dibunuh oleh Bani Israil. Orang musi jiloro nih, kawan dosa 3 dipateni nabi. Dan 170 orang yang membela para nabi menjadi pengikutnya, 170 pateni. Ketika terjadi pembunuhan terhadap 43 nabi, maka terjadi upaya pembelaan para pengikut nabi itu jumlahnya 170. Bernabi ini udah dipateni, sing membela dipateni kabeh. Ini fakta yang terjadi pada umat terdahulu, disampaikan melalui Quran untuk menjadi pelajaran dan peringatan yang mungkin terjadi pada masa-masa berikutnya. Karena di sini bentuknya fi'il mudhari' yaqtulun, terus-menerus membunuh. Dumugi sakmenika Bapak, pembunuhan terhadap para dai, pembunuhan terhadap orang-orang yang menyeru kepada kebenaran terjadi atau tidak? Terjadi. Dan Palestina itu pindah sekuan sudah dibunuh, dia binasakan oleh orang-orang Islam. Selain itu di tempat yang lain pun orang-orang berusaha mengajak manusia untuk bertauhid, ngajak manusia untuk ibadah pada Allah, ngajak manusia untuk menegakkan tuntunan agama dalam kehidupan, dimusuhi, diperangi, dibunuh. Padahal dirakal korupsi nanti. Orang senang ngapusi, tidak melakukan perbuatan zina. Akibat lanjutan dari perilaku mengingkari bisa hingga melakukan tindakan memusuhi dan berbagai tindakan menimpakan madharat kepada sesuatu yang diingkari Allah. Ini berlanjut dari mengingkari ayat-ayat Allah, maka penyampai ayat-ayat Allah pun juga diingkari. Dan agar berhenti dari menyampaikan maka dimusuhi, kalau perlu dihabisi, karena pasti akan mengancam kepentingan mereka yang menjadi budak bagi segala kesenangan dunia. Kalau meraih kekuasaan itu tidak dengan dasar keimanan, tetapi karena hawa nafsu yang menginginkan, kecintaan pada dunia yang berlebihan, maka pasti dia tidak ingin melepaskan kekuasaan itu. Harus benar. Contohnya mana nih? Masih. Terus kuasa wajah melepaskan kekuasaan. Yang bisa diturunkan dengan anaknya itu, ibu duri, butuh nih.
Berarti meraih kekuasaannya pasti tidak dengan landasan iman. Berarti yang punya kekuasaan karena kecintaan berlebihan pada dunia. Dan kalau itu yang terjadi, bagaimana ia bisa menegakkan kebenaran, keadilan? Dan itu sudah pasti, yang pasti terwujud adalah apa? Kezaliman, penindasan. Jadi sudah ngerti ini bingung sopo-sopo. Tapi jenengan doa sampai segadah senjata ampuh. Ya, doa. Karena dakwatul mazlum, dungane orang dizalimi, la turadu, tidak akan ditolak oleh monggo jenengan donga niki tenanan. Karena kekuasaan dan kepemimpinan yang adil, saestu dados kabetahan kula panjenengan sami. Karena sungguh kita tidak akan pernah mempraktekkan agama ini dengan benar dan utuh kalau tidak disupport, ditunjang oleh kekuasaan yang menegakkannya. Di majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini kita berdoa mudah-mudahan Allah mewujudkan penguasa yang adil dan amanah. Allah hilangkan penguasa yang zalim dan khianat. Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Allah mampukan kita untuk menegakkan agama sehingga keadilan, kebahagiaan, kedamaian akan terwujud di dalam kehidupan. Ringkasnya, kalau orang sudah mengingkari ayat-ayat Allah, sudah pasti dia akan memusuhi para dai. Rasul sudah tidak ada, maka dilanjutkan pengemban risalah dakwah adalah para dai. Dan para dai itu bukan hanya para penceramah, kula panjenengan sampun dai, karena setiap muslim punya kewajiban mengajak orang lain kepada iman dan Islam. Lain ngajak orang mesti mawi lisan, ning ugi mawi tumindak kula panjenengan sami. Keseluruhan yang kita lakukan harus menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sesungguhnya kita adalah para dai yang mengajak manusia untuk iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pun pahami kan ngoten nggih. Maka teng pundi pamanipun, kapan kemawon wekdalipun, sadari bahwa kita ini adalah dan maksudipun terus pundi pengaruhi orang dengan kebaikan. Jangan mau dipengaruhi orang lain dengan keburukan, justru kita yang harus mempengaruhi dia dengan kebaikan. Ya, itulah tugasnya. Kita lanjutkan wayat kulun Nabi terus sampai fabashirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka. Napa kabar gembiranya? Bi adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Kabar gembira kok siksa itu? Maknanya disitulah celaan dari Allah, ejekan dari Allah untuk menghinakan mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, para pengingkar. Yang ketiga sudah saya meloncat, sudah masuk pada penjelasan tadi. Langsung keempat, para pengingkar ayat-ayat Allah jelas melakukan perilaku tercela. Yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Yaktuluna nabiyyin, membunuh para nabi. Wa yaktuluna alladzina ya'muruna bil qisti, membunuh juga para orang-orang yang menyuruh kepada keadilan. Jelas merupakan perilaku tercela. Maka layak jika mereka mendapat celaan dan ancaman karena perbuatannya.
Jadi fabasyirhum, kasih berita gembira untuk mereka dengan siksa yang pedih. Itu bentuk celaan sekaligus ancaman. Azab neraka jelas merupakan ancaman yang akan melemparkan mereka ke dalam kebinasaan tak berkesudahan. Ya, karena ingkar kafir masuk nerakanya selamanya. Dan Allah mengungkap hal tersebut sebagai kabar gembira. Tentu saja ini merupakan ungkapan untuk mencela mereka. Dan celaan saat apa yang diancamkan benar-benar terjadi dan mereka alami, ini saya menambah rasa pedih yang tak terobati. Dinyek pas ngalami siksa itu tambah loro. Nah, terakhir ayat yang ke-22. Ulaikal ladzina habita. Mereka itulah orang-orang yang habita, sia-sia, terhapus. Yang terhapus apanya? Amaluhum, amal-amal mereka. Niki dalil pitadah wong niku nek kafir mboten gadah iman nindak amal sae napa kemawon terhapus. Ora ono nilai ora ono bijine. Maka Allah mengatakan karena mereka yakfuruna bi ayatillah, bahkan mau melakukan tindakan sampai yaktulunan nabiyyin, maka amal-amal mereka terhapus, tidak dinilai, tidak bahkan di surat Al-Kahfi bagian akhir Allah tidak menimbang sama sekali, ditimbang oleh orang. Habitat amalum fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan penolong. Amalin boten dibiji, boten diparingi napa menika balasan, sing cekok malah siksa, dan nalika disiksa ora ono sing sulung. Dan inilah kegagalan dan celaka yang sesungguhnya. Apabila usaha yang telah dilakukan tidak memperoleh hasil sedikit pun, bahkan siksa dan derita harus ditanggung, maka inilah kegagalan yang sesungguhnya, kerugian bahkan kebangkrutan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan keberuntungan hakiki dan kerugian yang nyata didasarkan pada apa yang dicapai dan diperoleh seseorang di kehidupan akhiratnya. Karena penilaian dan pemberian balasan yang sempurna hanya di kehidupan akhirat. Itu beberapa dalilnya, belum ditulis ya. Surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran ayat 185. Surat Ali Imran ayat 125. Kemudian surat Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj ayat 11. Surat Ali Imran ayat 104. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ini berapa ayatnya untuk memberikan penjelasan tentang keberuntungan atau kerugian, selamat atau celaka. Ali Imran 185, Al-Hajj ayat 11. Ali Imran surat ketiga ayat 185, Al-Hajj surat ke-22 ayat 11. Ali Imran ayat 104, surat ketiga ayat 104. Kemudian Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 ya. Ditambah Al-Baqarah ayat yang kelima. Ali Imran 185, Al-Hajj ayat 11. Terus Ali Imran ayat 104, Al-Ahzab ayat 70, Al-Baqarah ayat 5. Dalil-dalil menjelaskan kegagalan dan celaka, atau sebaliknya keberhasilan dan keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat 21 sampai ayat 22 surat Ali Imran.
Saklajengipun pun caos yoga kagem panjenengan sedaya menawi wonten ingkang badhe pun nulungaken pirsa atau ada hal lain yang mau disampaikan presiden. Monggo. Terima kasih sedikit atas sosialnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Dimulai dari ibu-ibu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sugeng dari Bandung. Yang saya tanyakan, saya itu pernah ikut jamaah, tapi imannya itu sudah diingatkan kalau kurang satu rakaat, tapi mungkin tidak ingat sampai apa. Dan gimana itu untuk mengingatkan atau untuk menambah tinggalnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek pun salam jenengan langsung ngandani Pak wau kurang setengah. Napa nggih kanggo sanesih nggih napa nggih. Ternyata kurang langsung berdiri semuanya sampai satu rakaat. Selesai satu rakaat duduk tahiyat akhir lakukan sujud sahwi sujud 2 kali. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara bersujud, Allahu Akbar sujud balik, Allahu Akbar duduk tahiyat akhir langsung salam ke kanan ke kiri. Dan begitu. Saya wadah sama. Selanjutnya dari bapak-bapak ibu. Mas Bila bisa dibantu. Ini apa sih namanya? Mas Bila, bapak siapa yang paling dekat baiknya sebelah kanan saya. Kemudian Mas Bila aku mau untuk kuping. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini ada pertanyaan dari saya. Kita tadi mendengar anak-anak itu berdoa, mengucapkan misalnya Allah beri wali-wali jaya, para panglima, para dan juga doa-doa lainnya. Doa yang terbaik adalah doa yang diturunkan di Al-Quran. Pertanyaan saya kita sering berdoa memakai Allahumma pilih wali-wali jaya, wala panglima, kamar baca Isra. Ada juga Robbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kita berdoa Allahumma dolamna pakai Allah dan juga Robbi. Yang jadi pertanyaan kita karena kita berdoa memakai kata Allahumma, berarti ini tidak diturunkan, diterima. Apakah doa-doa ini seperti yang kita baca memakai Allahumma itu menjadi salah? Dan juga yang itu apa bedanya kalau berdoa kita memakai Robbi dan juga Allahumma itu yang kita itu ada juga mudah-mudahan kita bercerah kita mendengar doa sesuai yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini berkaitan dengan redaksi atau kalimat doa. Doa terbaik adalah doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Doa yang diajarkan Allah tentu dalam Quran. Doa yang diajarkan Rasulnya di dalam hadis. Tentang doa orang tua tadi, ada ayat Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Redaksi kalimatnya Rabbi. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb,
karuniakan rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua. Kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku dulu memberikan kasih sayangnya kepadaku sewira ketika aku masih kecil. Kalimatnya seperti itu juga Quran. Terus kita limaos mawi kalimat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Terus intinya kan gitu. Bisa jadi ada kalimat di dalam Quran pakai Robbi atau Robbana. Di dalam hadis ada kalimat yang diajarkan Nabi pakai Allahumma. Misalnya saya baca di hadis riwayat Imam Bukhari, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pakai Allahumma. Redaksi doa ini di dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi di ayat 201 surat Al-Baqarah pakai lafal Rabbana. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jawaban pun mungkin memang ada lafal pakai Allahumma di dalam hadis. Sedangkan dalam Quran pakai Robbi atau Robbana. Dua-duanya boleh karena diajarkan Allah dan Rasulnya. Atau bahkan doa itu tidak ditemukan kalimatnya di dalam Quran, tidak ditemukan di dalam hadis, yang disusun di pun boleh, tidak berarti bertentangan kalau isinya benar dimohon. Karena doa itu pakai susunan bahasa sendiri, orang kudu Arab nganggo Jawa ya kan. Terus maka menguslah ya. Robbana diganti Allahumma dikena, Robbi dados Robbana dikena, Robbana dados Robbi dikena. Yang bedanya apa benar? Kalau Robbi itu menunjuk kepada satu orang, Robku, Tuhanku, Pangeranku. Robbana, Rob kami, banyak orang. Sehingga satu kami mimpin donga wong kathah nggih ampun mawi Robbi, ning mawi Robbana. Ya. Misalnya ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika. A'inni ke saya ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir padamu. Karena untuk banyak orang boleh diganti Allahumma a'inna ala dzikrika. Dalam problem bahasa kita, Robbi auzi'ni itu sendiri. Ini untuk banyak orang Robbana auzi'na. Maka doa untuk orang tua pun seringkali kemudian diubah sedikit redaksinya karena dimaksudkan doa untuk banyak orang. Bukan Allahumma firli wali walidayya, tapi Allahumma firli lana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighara, bukan shaghira kan gitu. Nah, karena penisbatannya kepada untuk banyak kata Nabi boleh ya. Tidak kemudian dianggap bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, kasih mana jangan sepenuh itu ada di depan dia oleh ibu dia atau budi. Ini kita bukan apa, sengaja nih. Ya, silakan. Ini tunggu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap yang kedua di akademiknya dikasih sekalian. Menurut besok, nari takdir ingkang amun menika saged berubah kanthi doa. Tapi kanipun menawi doa menika wau ingkang saking Al-Qur'an. Kalau biasanya namun ikan saking Al-Quran boten saged merubah sebab kalau boten mangertos namun sorok kami pun doa kurang tua. Apa kami kali-kali daya dan rumah kamar roh kalian
Sobiro Andi yang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sepindah dari sebelum doa apa? Oh takbir. Oh jelas di kitab ada buat dakwah yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengutip hadis sahih riwayat Muslim. Bertarung antara doa dengan takbir hingga salah satu mengalahkannya. Lalu hadis ini dikomentari para ulama. Dengan demikian doa itu bisa mengalihkan dari satu takbir kepada takbir lain. Tapi takbir satu maupun takbir yang lainnya sama-sama takbir Allah. Jadi tidak berubah dari takbir Allah juga. Hanya bergeser dari satu takbir kepada takbir yang lain. Unsur penentu pengubahnya akan adanya doa, dan Allah menetapkan itu melalui lisan Nabi. Begitupun dengan usaha. Usaha bisa menjadi sebab Allah menghantarkan kita pada takdir yang lebih baik jika dibandingkan jika tidak berusaha. Buktinya adalah apa yang dikatakan Umar Ibn Khattab pada saat dia menyampaikan instruksi kepada pasukannya untuk mengalihkan arah perjalanan. Lalu ada yang spontan bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau perintahkan kita untuk mengalihkan arah perjalanan pasukan ini? Umar menjawab, karena di depan kita itu ada satu kampung sedang kena wabah penyakit. Terus dia tanya lagi, apakah engkau hendak menghindari takdir Allah? Umar menjawab, ya, aku hendak menghindari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain yang lebih baik. Menurut kejadian loh. Nah, maka Allah perintahkan kita berusaha, Allah perintahkan kita berdoa untuk sampai pada takdir terbaik yang Allah tetapkan. Ini ngomongin takdir memang tidak dimuat sikit. Sederhananya, saya bisa gambarkan ada lingkaran takdir. Ini penggambaran yang gampang. Dalam lingkaran takdir itu ada takdir A, ada takdir B. Lingkaran kecil A, lingkaran kecil B di dalam lingkaran besar X. Kalau seseorang itu berdoa, dia mendapatkan takdir A. Ini orang belum dengar takdir B. Bukan A atau B itu tetap dalam lingkaran takdir X. Tetap yang takdir itu sendiri. Hanya justru kita memilih di situ. Mari dongo kali usaha kita bisa lakukan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam mengantarkan pada takdir ini. Terus yang kedua, aku kira ngerti bahasa Arab, nahwu, sorof barang ini badak ganti-ganti, udah malah keliru ngoten iki. Isone Allah maghfiri, ya Allah maghfiri ngaten. Sebagian ulama membolehkan menggunakan lafal atau redaksi apa adanya di dalam hadis atau dalam Quran. Walaupun redaksi kalimatnya itu sendiri boleh dimaksudkan untuk banyak orang, itu sebagian pendapat. Tapi sebagian ulama yang lebih disesuaikan sesuai dengan peruntukannya, tujuannya kagem pribadi nopo kagem kapadian. Sakumpami boten saged gantos Allah. Mawi basa Jawa yo kentang. Gusti Allah saestu kita ingkang sami tengkon menika nyuwun dhateng panjenengan pangapunten ingkang saestu. Wong dosa kita menika kathah. Boleh tuh. Ya. Kalau memang pengennya diubah
untuk banyak orang yang harus ganti lafal doanya dalam bahasa Arab Araiso diganti dalam bahasa Indonesia atau Bosojo. Betul nih. Ini ganti bahasa itu sih Araiso nih. Nanti begini. Kemudian tadi di sebelah sana pun ditarik mic, mic-nya belum itu. Tadi mana saya sudah minta disediakan oleh bukan bilang ibu. Ini untuk lo mic-nya nanti. Oh ini gini ibu, oke. Ini gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari masalah sholat. Ya, Kalian ya. mati sholat rakaat Ya. lajeng sholat kedua kan imam pun sampun mau Rakaat kedua imamnya sudah baca. baru mau baca Ar-Rahmanir-Rahim Iya. imam tidak Rukuk. itu sudah baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaan prosesnya kalah dulu. Imam jenengan sing berbuat kaya sing tanggung jawab. Niki ceritanya imam ini mau cepat sangat. Makmum lah karena mau Al-Fatihah ada Ar-Rahmanir-Rahim terus pukul dan biasanya dikandani imam itu. Ini bisa dijawab dengan beberapa sudut pandang. Kalau panjenengan kalau derek pemanding memiliki pendapat yang makmum cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam itu tidak masalah. Karena bacaan imam sudah untuk bacaan bagi makmumnya. Tapi kalau jenengan mengikuti pendapat makmum ya kudu maca dewi, maka jenengan berusaha untuk tetap baca Al-Fatihah walaupun sudah mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Dalam kasus yang cepat sangat kolokon, jenengan bisa saja memilih praktek membaca Al-Fatihahnya itu beriringan dengan bahasa. Imam alhamdulillah rabbil alamin, jenengan harus alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim boleh. Tapi kalau imam bisa tidak tergesa-gesa setelah Al-Fatihah dengan berbaca Al-Fatihah itu juga. Karena kapan membacanya di situ tidak ada kepastian dari maka ulama berpendapat berbeda-beda. Nah, nek pun kebaca kalau di Ar-Rahman, Ar-Rahim itu belum pun hukum. Sudah ikuti saja apa yang dilakukan. Karena walaupun tidak mengikuti Al-Fatihah bersama imam, dalam hadis yang Abu Dawud disebutkan masih bisa ikut rukuk bersama imam. Lahu rakaat dia dapat satu rakaat tersebut. Dan begini, Allahu a'lam. Oh, di sini meeting sakit. Ini kan satu lagi. Itu soalnya ngajak kita mau tidak salah. Ini kan berdiri juga. Ibu belakang ini. Saya sudah kapok waktu ngaji. Nah, mau lagi. Terima kasih kesempatannya. Ini peristiwanya sudah setahun yang lalu, karena ternyata sampai sekarang masih ada ganjalan. Jadi saya sampaikan ke panjenengan. Ini ada teman atau tetangga yang bersih-bersih. Sampai sekarang itu ternyata belum terakhir. Jutaan ya. Ya jutaan, tapi yang satunya nyerah. Oh, berbeda pendapat nih. Bukan, tapi nyerahnya itu tidak di depannya. Oh, iya. Kayak mempengaruhi orang-orang
lagi yang lain. Oke. Itu sudah kami sudah mengantar untuk mendamaikan dan yang sekarang sudah mencoba untuk minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Kemudian saya nggak apa-apa, tapi untuk maafkan saya bisa gitu. Kemudian saya nggak bawa teman saya untuk menyampaikannya karena saya sendiri nggak berani, nggak punya nyali. Kata-katanya tidak berani. Sehingga sampai sekarang itu setiap kali agak meredah itu ternyata dia itu apa ya? Kalau kita ada status atau ada apa di grup itu dia tuh kayak teringat lagi terus nanti ingat lagi namanya. Saya sudah mencoba juga untuk kalau ada kajian ada sesuatu yang menyampaikan, tapi dia itu kalau temanya seperti itu dia kalau berangkat dia malah ngobrol. Jadi gimana ya yang sebaiknya akan melakukan karena sepertinya sudah sebagai kepala dan jeleknya saya kok nggak bisa melakukan untuk memberi nasihat itu kok saya nggak punya nyali apa yang upaya untuk mendamaikan orang yang berselisih jelas diperintahkan, merupakan perbuatan yang sangat mulia, bahkan jadi tuntutan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 10 surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Damaikanlah karena ada yang berselisih, perbaikilah karena berarti masih rusak persaudaraan itu sendiri. Karena semestinya orang beriman satu dengan yang lainnya hidup penuh dengan persaudaraan. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, kal bunyan, seperti satu bangunan. Lah kasusnya kan kok berselisih kados ingkang pun sebatul dos putih. Dawuh saking Gusti Allah fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah oleh kalian hubungan persaudaraan di antara kalian. Lafal yang dipergunakan dalam ayat tadi fa aslihu fi'il amr jama', kata kerja untuk menjelaskan perbuatan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Ini kadang-kadang bukan saged piyambak. Boleh bekerja sama untuk mengupayakan perdamaian yang tengah berselisih. Dengan ora wani, kancane ora kepengen, liyane kowe wae. Nah, kalau ada upaya untuk mendamaikan, bahkan nun sewu ngantos tumindak ingkang janipun boten pareng saged dados kepareng karena memperbaiki hubungan persaudaraan. Apa yang sebetulnya nggak boleh jadi boleh berbohong. Bohong ngapusin itu aja nih boten pareng kan. Tapi kalau itu harus ditempuh, nggak ada jalan yang lain untuk mempersaudarakan orang yang berseteru berselisih, maka menjadi dengan marani wong tua. Wah, kai saja ini pengen banget apian rukun. Wong ini aku dolan ning omahe niku ngape-ape kowe terus, padahal nggih boten. Terus dengan tekonen siji. Jadi, saya bisa mengenai elek-elek kowe. Sajane ora aku sajane seneng banget karo kowe.
wis menyesali sing diomongke sakjane salahne ngarep njaluk ngapura kowe iki isi. Nek jenengan iso nyedaki bakai niku insyaallah pokok hati-hati. Dua-duanya dapat informasi yang baik, maka muncul kecenderungan untuk saling memperbaiki hubungan. Ini bohong yang boleh. Dengan catatan memang tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan. Maksudnya ampun remeh terus sidik-sidik ngapusi gitu. Nah, kalau memang kita masih sangat lemah untuk melakukan tindakan-tindakan demikian, didongake sing kanan. Karena perbaikan atau perubahan perilaku menjadi lebih baik itu sangat ditentukan oleh kualitas hati. Mongko mutu manah kualitas hati menika ingkang gadhahi kuwaos namung Gusti Allah. Maka doa ini sangat besar sekali pengaruhnya buat kita. Jangan diremehkan doa. Doa ini senjatanya orang-orang mukmin. Doa ini akan mencapai, ya, mengantarkan kita pada segala sesuatu yang bahkan tidak mungkin dan mungkin. Satu doa, dua perbuatan baik. Tumindak kasaiman itu sangat mewali kahanan. Orang yang memusuhi sudah dikoncokan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan yang lebih baik darinya. Maka orang-orang yang tadinya bermusuhan denganmu tiba-tiba yang menjadi teman yang sangat setia. Kasusnya kan di Nabi Muhammad dimungkiri wong akeh, tapi dengan kemuliaan akhlaknya sing bisa musuhi sengit banget oleh Nabi menjadi sahabat yang sukses. Mungkin Gusti Allah maringi tampil kepada kami tidak ada yang tapi insyaallah pindah ke Patin Malik pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampun ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata pada antusias pengen bertanya ya. Untuk yang pengen bertanya bisa datang lagi di bulan depan, ibu-ibu, bapak-bapak. Informasi sedikit, jumlah infak Minggu 6 Oktober 2024 terjumlah 14.10.200. Alhamdulillah, 14.10.200. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Sigit Giranto. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan informasi ibu yang usake umroh usahakan Ustaz Sigit Giranto benjana Desember tanggal 25 Desember masih tersedia tempat. Monggo nanti untuk informasi umroh tahun ini terakhir bulan Desember media tanggal 25 dengan biaya 29,5 juta. Untuk umroh tahun berikutnya di tahun 2025 nanti bisa mencari informasi di kantor bertemu dengan Ustaz Sarul Anamji, mari kita langsung itu. Rombongan saking Prawiro Taman di bisnya saya pindah di sini. Saat ini kok tengah jam ini kok. Jadi terlalu jauh pakai pulau ya, berikut sumbu panas. Dan di mana kok sadar di kami, teman-teman. Kemudian informasi selanjutnya monggo Bapak dan Ibu, itu tiba-tiba sekarang.
Bapak jemaah rahimakumullah, sebelum kita tutup dan undur untuk yang mbak kita sempurnakan pengawasan itu nanti panyuwunan donga dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nuwun wekdalipun kesabaranipun untuk kita waos satu persatu dan kita aminkan bersama nggih. Bismillah menika panyuwunan donga saking Bapak Darjo Wiono kaliyan Ibu Supriyati ingkang alhamdulillah pinaringan cucu laki-laki asmanipun Hasta Khairi Hakim. Mugi-mugi saestu wayahipun menika saged tumbuh dengan sehat dados putra ingkang sholih bakti dhateng tiyang sepuhipun dan lebih khusus lagi sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingkang kaping kalih saking restu priyanti nyuwun tuntunaken Bapak Ibu sekalian niki badhe ujian seleksi CPNS. Mugi menawi menika takdir ingkang sae dipun paringi mustajab ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu Bapak Cipto Suwarno Ibu Jumirah Ibu Gini. Apa di sini? Di sini. Pesannya apa ya harus ya wis dikati. Sedekah mengenai diri kan sedekah agem moco ini malah almarhum Baibin almarhumah Sudarsih itu mohon doanya ini para kafirah Gusti Allah paling rahmatipun Gusti Allah. Bapak Ibu Bahrawi almarhum itu tenaga tulisan khususipun almarhum di sini diharapkan ampunan maka kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Hajah Zaidah Sidomulyo nyuwun donga semoga husnul khotimah. Mbah Darso semoga segera diberikan kesembuhan, sehat kembali, dapat beraktivitas seperti biasanya, sakitnya bisa meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keberkahan. Amin. Almarhumah Ibu Wahidah Supriyati semoga husnul khotimah. Amin. Mbah Hadi semoga ditetapkan imannya dan barokah hidupnya. Amin. Mbak Petri semoga lekas dapat jodoh di Indonesia. Aku cuma di sini akan menginti. Tajin doa almarhum Bapak Darmadi almarhumah Ibu Sumiati dengan magfirah, ampunan, rahmat. Kemudian mohon didoakan keluarga kami keselamatan dunia dan akhirat. Anak kami Aksari Dwi Utami Hanjar Bunara Rahmatun. Amin. Dan kita berdoa terakhir kagem almarhumah Ibu Wahidah Supriyati binti Yosorejo. Dalam kurung beliau salah satu penggemar pengajian Ustadz melalui radio. Wafat hari Kamis 29 Agustus 2024 jam 21.15. Agar dosanya diampuni, amal baiknya diterima, ditempatkan di surga yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Monggo terakhir doa kita semua mungkin bisa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum